Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dalam acara ibadah live streaming sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, dipersiapkan buku ND-nya, duduk yang rapi, dan dipersiapkan hatinya. Dan sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Sebelum memulai dan masuk ke dalam ibadah, kita nyanyikan satu pujian lagi, Mata Tuhan Melihat. Yang semangat ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat
adik sekolah minggu, kita akan masuk ibadah kita, persiapkan hatinya. Kita akan mengangkat pujian buat Tuhan dari buku ND nomor 45. Buku ND nomor 45. Berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu sampai pada hari ini. Kami dalam keadaan sehat, memuji dan memuliakan namamu melalui ibadah sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kami juga anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang taat selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 569. Kita akan mengucapkan bersama-sama hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-7. Baiklah, sama-sama kita ucapkan. Jangan engkau berzinah. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 581. Nomor 581.
Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya. Ayat bulanan bulan Desember tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita membaca bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita bernyanyi kembali dari nomor 585. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Buka Alkitabnya di Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk kebaikan-Mu yang masih memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Tuhan, di hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami, ajarlah kami supaya kami mengerti maksud-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di minggu Advent yang kedua ini mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 21, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 22. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Mari kita membaca firman Tuhan. Amang Pendeta akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita melihat dalam
khotbah hari ini, Yesus mengutuk pohon ara, yaitu pohon yang tidak berbuah. Tentu Yesus melakukan itu untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa, dan kuasa Yesus itu sangat besar, melampaui segala kuasa apapun yang ada di dunia. Kalau Yesus mengutuk pohon ara, itu pohon ara itu langsung mati seketika. Disitulah letak kuasa Yesus. Setiap ucapan yang dikeluarkan oleh Yesus itu akan langsung nyata terjadi. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita mengimani bahwa Yesus itu sungguh anak Allah. Karena Yesus itu ketika mengeluarkan satu perkataan, satu firman, firman itu akan langsung terjadi. Inilah kekuasaan Allah yang diam di dalam diri Yesus Kristus. Tentu kita menginginkan ketika Yesus berkata dalam Injil Markus misalnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab untuk anak-anak seperti itulah kerajaan Allah disediakan. Artinya ketika Yesus memberkati anak-anak itu, maka apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus itu akan menjadi kenyataan. Sama seperti Yesus mengutuk pohon ara, maka pohon ara itu akhirnya mati. Tapi ketika Yesus memberkati anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, katanya, maka itu pun akan terjadi. Maka adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak anak-anak di hadapannya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus justru memberkati anak-anak. Dan kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Tomuan, itu juga adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menumpangkan tangannya di atas kepala anak-anak semua, lalu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Itu artinya kalau Yesus sudah memberkati kita, berkat itu akan menjadi milik kita, akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi ingat adik-adik sekolah minggu, kalian ini, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai orang yang diberkati Tuhan Yesus, tetaplah kita memuji Tuhan, tetaplah kita melakukan firman-Nya, dan tetaplah kita mengikut Dia dalam segala situasi. Itu yang pertama adik-adik sekolah minggu, kita pelajari dari khotbah hari ini. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, kita melihat bahwa apa yang diperbuat Yesus itu membuat murid-muridnya tercengang. Bagaimana mungkin, kan katanya. Bagi manusia itu memang sangat-sangat tidak mungkin. Tidak mungkin ada kuasa dalam diri seorang manusia untuk mengutuk satu pohon dan pohon itu lalu mati. Tetapi hanya ada satu yang mungkin yang melakukannya, yaitu Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Dia. Kalau Ia berkata A, maka semua menjadi A. Kalau Dia berkata B, maka B akan menjadi. Itulah kehebatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita melihat di sini murid-murid itu takjub, murid-murid itu heran. Nah, demikian juga adik-adik sekolah minggu, kita akan terus merasa takjub, merasa heran dengan kekuatan dan kuasa Allah yang mengalir dalam diri kita, yang membimbing kita, yang menolong kita dalam setiap hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, apapun cita-citamu, apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu, kamu akan takjub dengan kuasa Tuhan yang akan menolongmu ketika kamu memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kamu akan heran, kamu akan terkagum-kagum, dan kamu akan memuji Tuhan karena kamu merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sama seperti murid-murid yang melihat bagaimana pohon itu tiba-tiba bisa mati seketika setelah dikutuk oleh Tuhan Yesus, maka demikian juga orang-orang beriman akan terus merasa takjub, heran, dan memuji Tuhan karena merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka proses pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, proses pendidikannya, dan juga kalau ada yang nakal-nakal, ada yang suka melawan orang tua, itu juga nanti akan Tuhan ubah itu sehingga kelak
kita semua menjadi orang-orang yang takjub, yang heran melihat pertolongan Tuhan yang mampu membuat kita menjadi seorang yang sangat-sangat berarti. Itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, ini adalah minggu Advent yang kedua. Advent, penantian akan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya, dan juga persiapan kita untuk memasuki masa-masa Natal, itu mengajak kita supaya kita memiliki iman kepada Tuhan. Yesus berkata kepada muridnya, kalau kamu memiliki iman, bukan saja seperti melakukan yang kulakukan terhadap pohon itu, tapi jika kamu punya iman, maka gunung itu pun kamu suruh melompat ke laut, maka gunung itu akan melompat ke laut. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, iman yang ada pada kita tidak selalu harus dibuktikan seperti magic. Kita suruh laut kering, kering lautnya. Kita suruh gunung melompat, tidak. Tapi miliki iman, itu yang terutama. Iman itu adalah apa yang kita harapkan, bukti yang kita, meskipun tidak kita melihatnya, tetapi iman itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita, milikilah iman, belajarlah meyakini Allah, belajarlah mempercayai kuasa Allah. Dan di masa-masa Advent ini, teruslah tumbuhkan imanmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biarlah iman itu semakin hari semakin bertambah. Mungkin engkau tidak bisa melakukan tanda-tanda mujizat, meskipun Yesus menjanjikan kita bisa melakukan tanda mujizat, tapi yang terutama yang harus kita ambil pelajaran dari sini adalah milikilah iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan iman itu kita bisa melakukan segala hal. Kita bisa mengejar cita-cita kita bisa mengalahkan halangan-halangan kita bisa mengalahkan kemalasan-kemalasan kita, dan lain sebagainya. Dengan iman, kita bisa melakukan segalanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi kami di minggu kedua Advent ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati firman-Mu, sehingga hati kami bisa menerimanya, memahaminya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Engkau tetap yang memberkati kami. Berkati kami Tuhan di masa-masa sekolah kami. Tambahkan kepada kami kepintaran. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang berhasil kelak di masa depan kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan, supaya mereka tetap sehat. Dan limpahi mereka dengan rezeki, supaya mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang segera menolong kami terhadap virus COVID-19 ini, supaya segera berlalu dari muka bumi ini, dan kami bisa kembali beraktivitas di sekolah dan juga di gereja serta di tempat kami bermain. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Baiklah di sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku ND nomor 591. Nomor 591. Urusi
akan akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Iya, baiklah di sekolah minggu, tetap semangat dan selalu banyak-banyak berdoa supaya kita tetap sehat dan juga virus corona ini boleh kita hadapi dengan mengikuti protokoler kesehatan kemana-mana pun kita pergi anak. Ya, kami tetap semangat. Pengumuman kita akan mengadakan Natal yaitu pada tanggal 19 nanti. Karena itu liturgi-liturgi yang sudah disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu jangan hilang. Tapi dibaca dengan baik ya. Kemudian pasti ada ya baju merahnya atau yang seperti baju merah juga boleh ya. Supaya kita nanti di Natal pakai nuansa merah supaya agak ceria ya. Karena kita sudah lama tidak bertemu. Oke, adik-adik sekolah minggu tetap setia mengikuti acara ibadah sekolah minggu live streaming supaya setiap pengumuman bisa diketahui. Oke? Yang kedua, bagi adik-adik sekolah minggu yang kelas 0 sampai kelas 2, kami mohon kepada kerjasama dengan orang tua kami supaya anak-anak kita di video ketika ia berliturgi dan videonya boleh dikirim ke nomor WA kakak-kakak guru sekolah minggu atau ke nomor WA saya juga boleh. Ya inangnya ya Mang, tolong kerjasamanya supaya Natal ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Di sini kami tetap setia bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Ada kakak Sarah di sini. Shalom adik-adik. Ada kakak Lestari. Halo adik-adik. Ada Bang Power. Dan kakak yang lain lagi sedang ada pekerjaannya. Oke.